Di balik sejarah panjang para nabi, ada satu kisah yang jarang diangkat, namun menyimpan pelajaran agung tentang kepemimpinan, keimanan, dan keberanian. Sebuah kisah tentang seorang raja yang miskin namun terpilih oleh Allah, tentang pasukan kecil yang menghadapi kekuatan besar, dan tentang seorang pemuda biasa yang dengan batu kecilnya menumbangkan raksasa keangkuhan dunia. Inilah kisah agung Talut versus Jalut, kisah prajurit kecil yang mengalahkan raja raksasa. Sebuah kisah iman yang mengguncang dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Islami ini. Di sini, setiap kisah bukan sekadar cerita, tapi pelajaran berharga untuk hidup kita. Mari kita berjalan bersama dalam cahaya iman. Setelah wafatnya Nabi Musa alaihi salam, kaum Bani Israel kehilangan arah. Mereka hidup tanpa nabi dan pemimpin yang tegas. Hati mereka menjadi lemah, ibadah dilalaikan, hukum Allah diabaikan, dan dunia menjadi tujuan utama. Mereka pun dikalahkan oleh musuh-musuh mereka. Rumah mereka dihancurkan, anak-anak mereka ditawan, dan tanah mereka dikuasai. Hingga akhirnya mereka datang kepada seorang nabi dari kalangan mereka. Ulama tafsir mengatakan ia bernama Nabi Samuel. Mereka berkata kepada nabi itu, sebagaimana Allah berfirman, "Angkatlah bagi kami seorang raja, supaya kami berperang di jalan Allah." Tapi sang nabi menatap mereka dengan tajam dan berkata, "Apakah kalian akan berperang jika diwajibkan kepada kalian?" Dan mereka menjawab penuh semangat, "Mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, padahal kami telah diusir dari kampung halaman kami dan anak-anak kami?" Namun, ketika jihad benar-benar diwajibkan, mereka berbalik, mundur, dan meninggalkan perintah Allah. Inilah awal dari pelajaran besar. Manusia sering berjanji di lisan, namun lemah di ujian. Melihat keadaan umat yang kacau, Allah mengutus nabi mereka untuk mengumumkan seorang pemimpin baru. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Namun mereka menolak dengan sombong. "Bagaimana mungkin Talut memimpin kami? Kami lebih berhak darinya, dan ia bukan orang kaya." Tapi Nabi menjawab, "Sesungguhnya Allah telah memilihnya atas kalian dan memberinya kelebihan dalam ilmu dan kekuatan. Talut bukan dari keluarga terpandang. Ia hanyalah seorang rakyat biasa, miskin, tapi berilmu dan kuat imannya. Namun justru karena itulah Allah memilihnya." Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Talut adalah seorang yang cerdas, kuat tubuhnya, luas pengetahuannya, dan teguh hatinya. Dan dari sinilah kisah besar itu dimulai. Ketika Talut memimpin pasukan untuk menghadapi Raja Jalut yang zalim, Allah hendak menguji mereka. Talut berkata, "Sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Siapa yang minum darinya bukanlah dari golonganku, tapi siapa yang hanya menciduk segenggam tangan, maka ia termasuk pengikutku." Quran Surah Al-Baqarah ayat 249. Mereka pun berjalan di bawah panas matahari yang terik, haus dan letih, dan di hadapan mereka mengalir sungai jernih nan segar. Sebagian besar tak mampu menahan diri. Mereka berlari dan minum dengan rakus. Mereka lupa perintah Talut. Hanya sedikit yang sabar menahan diri dan menciduk segenggam air. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, ujian sungai adalah simbol ujian hawa nafsu. Barang siapa sabar menahan syahwat, maka ia akan sabar dalam ujian yang lebih besar. Maka tersisalah hanya segelintir pasukan yang benar-benar beriman. Mereka inilah yang akan menyaksikan mukjizat Allah. Di hadapan mereka berdiri sosok yang menakutkan, Raja Jalut, Goliath. Tubuhnya tinggi besar, lapisan baju perangnya tebal, dan pedangnya berkilau di bawah matahari. Ia adalah simbol kekuatan, keangkuhan, dan kekuasaan dunia.
Pasukan Jalut ribuan kali lebih banyak dari pasukan Talut. Mereka bersenjata lengkap, memiliki perisai besar dan bendera perang berkibar di udara. Melihat itu, sebagian pasukan Talut ketakutan dan berkata, "Kita tidak akan sanggup melawan Jalut dan tentaranya hari ini." Namun orang-orang beriman di antara mereka menjawab dengan penuh keyakinan, "Berapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah bersama orang-orang yang sabar." Quran Surah Al-Baqarah ayat 249. Suara itu menenangkan hati pasukan. Kata-kata itu menyalakan iman dalam dada. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Quran Surah Al-Baqarah ayat 250. Di antara pasukan kecil Talut, ada seorang pemuda sederhana, tidak terkenal, tidak berpangkat, namanya Daud. Ia hanyalah prajurit muda dengan hati yang besar. Ketika Jalut menantang siapapun berani melawannya, semua terdiam. Tak satu pun maju ke depan. Namun Daud berkata dengan yakin, "Aku akan menghadapinya dengan izin Allah." Talut sempat ragu karena Daud masih muda. Namun melihat tekad dan keimanannya, Talut mengizinkan. Daud mengambil ketapelnya, memungut beberapa batu kecil dan berjalan ke depan dengan langkah mantap. Dalam riwayat disebutkan, Daud berdoa, "Ya Allah, aku tidak mengandalkan kekuatanku, tapi pertolongan-Mu." Di hadapan Jalut yang tertawa sombong, Daud berdiri tegak. Jalut berteriak, "Apakah aku hewan sehingga engkau datang kepadaku dengan batu?" Daud menjawab dengan lantang, "Engkau datang kepadaku dengan pedang dan tombak, tapi aku datang kepadamu dengan nama Allah, Tuhan seluruh alam." Daud mengangkat ketapelnya, melempar satu batu kecil ke arah Jalut. Batu itu melesat cepat, menembus pelindung kepala raksasa itu, dan Jalut pun tumbang ke tanah, mati di tempat. Pasukan Jalut panik, melarikan diri. Kemenangan besar itu datang bukan dari kekuatan, tetapi dari pertolongan Allah. Maka mereka mengalahkan pasukan Jalut dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya kerajaan dan hikmah. Setelah perang besar itu, Talut memuliakan Daud. Dan setelah Talut wafat, Allah mengangkat Daud sebagai nabi dan raja. Dan Allah memberinya kerajaan dan hikmah, serta mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Daud dikenal dengan suaranya yang indah dalam zikir. Gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersamanya. Dan Allah melunakkan besi di tangannya, sehingga ia dapat membuat baju perang dengan mudah. Dan kami melunakkan besi untuknya. Quran Surah Saba ayat 10. Kisah Talut dan Jalut bukan sekadar perang masa lalu. Ia adalah cermin kehidupan moden. Jalut adalah simbol kesombongan, kekuasaan, dan hawa nafsu. Talut adalah simbol kepemimpinan yang amanah dan sabar. Daud adalah simbol iman murni yang melahirkan keberanian. Setiap manusia dalam hidupnya punya Jalut untuk dikalahkan, bisa berupa ego, dosa, atau ketakutan yang membelenggu. Dan setiap hati yang bersih selalu punya batu kecil iman yang jika dilempar dengan yakin dapat menjatuhkan segala kesombongan dunia. Hikmah dari para ulama dan tafsir Ibn Katsir. Allah menunjukkan bahwa kemenangan tidak bergantung pada jumlah, tapi pada iman. Batu kecil hanyalah sebab, yang menjatuhkan Jalut adalah izin Allah. Tafsir Al-Qurtubi. Sungai adalah simbol nafsu dunia. Barang siapa gagal menahan diri, ia gagal dalam ujian besar. Tafsir At-Tabari. Daud adalah tanda kekuasaan Allah. Yang lemah dimenangkan atas yang kuat karena keikhlasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukanlah kuat itu yang menang dalam gulat, tetapi kuat adalah yang mampu menahan amarahnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Daud mengalahkan Jalut bukan dengan otot, tapi dengan ketenangan dan iman. Begitulah seorang mukmin sejati, tidak terguncang oleh dunia, tapi mengguncang dunia dengan imannya. Kadang Allah mengalahkan kesombongan besar dengan sesuatu yang kecil. Sebuah batu kecil, sebuah hati yang ikhlas, sebuah doa di tengah malam. Karena kemenangan bukan tentang besar atau kecilnya kekuatan, tapi tentang siapa yang disertai Allah. Maka jika engkau merasa kecil di dunia ini, ingatlah Daud kecil di padang perang itu, yang dengan keyakinan penuh menumbangkan raksasa dunia. Berapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan begitulah, kisah ini tidak hanya tentang perang, tetapi tentang iman yang mengubah sejarah manusia. Ya Allah, jadikan kami seperti Daud yang sabar dan berani, seperti Thalut yang jujur dan adil, dan jauhkan kami dari kesombongan seperti Jalut. Kuatkan hati kami dalam menghadapi ujian, dan jadikan iman kami batu kecil yang mampu menumbangkan dosa dan dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Menurut kamu bagaimana kisah ini? Tulis di kolom komentar. Satu dukungan kecil dari kalian adalah semangat besar bagi kami. Semoga jadi pahala kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.